Cuman seusia saya ini, kalau berteman dengan yang lebih senior, ini kelihatan muda. Berteman dengan yang muda, kelihatan paling tua. Alhamdulillah, di tahun ini berhasil meningkat sebesar 15 miliar. Dari yang sebelumnya 20 miliar menjadi 35 miliar. Ketika ada anak perusahaan yang mengalami kerugian, harus menjadi tanggung jawab holding. Ya, Jangan menjadi tanggung jawab pemerintah. Enak dong. Kami memang berencana akan membentuk BUMD pangan yang berdiri sendiri. Program Prokesra ini itu adalah program yang betul-betul diperuntukkan untuk masyarakat. Hai Time Lovers dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Ngopeni Rakyat. Podcast ini memang kita siapkan khusus untuk bisa berbincang dengan Bapak dan juga Ibu dari DPRD Jawa Timur. Ngobrolnya terkait apa sih? Tentunya kita ngobrolnya santai tapi penuh makna dan juga tentunya daging banget. Harus ada isinya ya, di mana perbincangan kita nanti. Kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, tentunya dari DPRD Jawa Timur. Dan kali ini yang menemani saya di sini itu masih muda, penuh semangat, energik pastinya. Langsung saja kita akan sapa Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya Mas Adam? Alhamdulillah sehat, Mbak. Salam kenal ya. Salam kenal. Salam kenal. Beliau adalah kalau muda ya nggak muda banget, Mbak. Oh gitu ya, pasti muda. Cuman seusia saya ini, kalau berteman dengan yang lebih senior, ini kelihatan muda. Berteman dengan yang muda, kelihatan paling tua. Kira-kira begitu. Jadi tergantung circle-nya ya. Mau dilihat seperti apa, tergantung temennya yang ngobrol. Oke, beliau adalah Adam Rusdi SPD, Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur dan juga Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo. Betul. Beliau kan ada di Komisi C begitu ya, Mas Adam ada di Mbak. Komisi C yang bidangnya itu memang adalah terkait keuangan, kesehatan, BUMD, dan kesehatan enggak, hanya keuangan. Oke, keuangan aja ya. Nah, keuangan itu meliputi aset, meliputi BUMD juga, dan ekonomi secara makro. Oke, tapi di malam hari ini kita akan berbincang tentang BUMD. Oke. Mencetak laba atau melayani rakyat. Nah, kalau ngomongin terkait BUMD, Mas, mungkin ada beberapa temple lover di rumah yang masih belum tahu sebenarnya BUMD itu singkatannya apa? Lalu juga tugas serta fungsi dari BUMD sendiri itu apa? Boleh dong dijawab, Mas. Kalau BUMD itu kan kependekan atau dari Badan Usaha Milik Daerah. Nah, kalau dilihat dari singkatannya Badan Usaha. Artinya hari ini kita berbicara pada konteks usaha, di mana usaha itu tentu di sana ada bisnis to bisnisnya. Betul. Jadi tentu harapan kita Badan Usaha Milik Daerah atau yang biasa kita singkat BUMD ini bagaimana bisa menjadi salah satu penopang PAD kita, pendapatan asli daerah kita. Jadi pemerintah provinsi punya harapan terhadap BUMD ini agar BUMD betul-betul bisa menjadi penopang atau salah satu penopang pendapatan asli daerah kita. Tentu kalau di pertanyaan Mbak siapa tadi? Indah. Dengan Mbak Indah di awal tadi disampaikan usaha apa tadi? Usaha atau melayani rakyat. Iya, betul. Nah, kalau pada konteks ini, kalau kami sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur, kami tentu berharap ini bisa menjadi laba bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, mencari laba atau melayani rakyat. Ini kan memang kalau dibilang bisa jadi dua kesatuan yang berbeda gitu kan. Fokusnya akhirnya kemana gitu loh. Kalau harapan kami tentu ada laba di sini. Kalau kita melayani rakyat ada OPD, ada dinas sosial yang di sana itu memang bertugas untuk bagaimana kita mengetahui kesejahteraan rakyat itu bagaimana, indeksnya kesejahteraan itu bagaimana. Kalau BUMD pada konteks ini kami tentu sangat berharap bahwa
badan usaha ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi PAD yang real bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur. Jadi memang tujuan dari adanya BUMD ini harapannya bisa meningkatkan PAD gitu kan ya? Betul. Walaupun dalam PP itu memang ada penugasan yang kemudian itu untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tapi pada kesempatan ini kami sebagai pimpinan Komisi C tentu ini harus kita pisah antara bisnis to bisnis, kemudian satunya lagi antara melayani masyarakat. Ya, pada konteks ini kami berupaya betul agar di masa periodisasi kami ini BUMD ini bisa memberikan PAD yang lebih meningkat PAD daripada periode-periode sebelumnya, dan kita pun tentu akan bahagia ketika PAD ini bisa meningkat dan meningkat di saat saya menjabat sebagai Ketua Komisi C. Oh gitu, artinya kan kinerjanya berarti bagus nih kalau ada peningkatan PAD dari BUMD gitu kan. Kalau untuk Jawa Timur sendiri ada berapa BUMD Mas? Kalau dari kita ada sekitar 10 BUMD Mbak. 10 BUMD 10 BUMD, cuman anak perusahaannya yang banyak. Anak perusahaannya banyak. Kalau BUMD kita ada Bank Jatim. Nah, Bank Jatim ini sebagai penyumbang dividen kita tertinggi, sebagai penyumbang PAD kita tertinggi. Dan saat ini Bank Jatim adalah bank BPD dengan dividen tertinggi se-Indonesia. Alhamdulillah. Berarti PAD-nya banyak naik dari Bank Jatim. Betul. Kemudian yang kedua ada Petrogas Jatim Utama. Petrogas Jatim Utama ini melayani sektor gas, ada juga sektor kepelabuhan. Alhamdulillah di tahun ini berhasil meningkat sebesar 15 miliar dari yang sebelumnya 20 miliar menjadi 35 miliar. Wow. Kalau Bank Jatim itu 420 miliar. Itu periode? Tahun ini. 2025, menjelang akhir ya? Betul. Wah, kemudian ada yang ketiga, ada Bank Perekonomian Jawa Timur. Kalau yang dulu mungkin terkenal sebagai Bank UMKM Jawa Timur. Nah, Bank UMKM Jawa Timur insya Allah di tahun ini akan memberikan, kalau tidak saya ini kurang lebih ya, itu 10,5 miliar untuk Provinsi Jawa Timur. Lainnya itu ada Jamkrida, kemudian ada PD Air Bersih, kemudian ada PT Jatim Geraha Utama, ada PT PWU Pancawira Usaha. Itu sejauh ini kita yang memberikan kontribusi. Ada juga kita memiliki saham bersama pemerintah Kota Surabaya, yaitu PT Sier. Bersama. Kemudian ada lagi Askrida, tapi Askrida sampai hari ini masih belum memberikan dividen kepada kita. Itu produktif semua? Dari Alhamdulillah semuanya produktif, tapi memang ada beberapa anak perusahaan. Jadi kalau kita berbicara holding, kita bicara BUMD-nya, semuanya memberikan PAD kepada kita. Baik itu PWU maupun JGU. Itu semuanya memberikan PAD kepada kita. Tapi memang betul kita juga ada PR anak perusahaan yang kemudian hari ini menjadi beban bagi holding tersebut. Nah, itu yang menarik. Saya sempat baca di beberapa media gitu kan. Ada dorongan dari DPRD memang untuk melakukan apa ya, kayak sidak gitu loh kepada eksekutif mungkin ya, bisa mendorong dari situ terkait BUMD yang tidak produktif dan justru menjadi beban daerah. Kalau dari Komisi C sendiri memberikan pengawasan kepada para BUMD yang tidak produktif tadi seperti apa? Hari ini kami berupaya untuk terus melakukan fungsi pengawasan dengan kami meminta laporan kinerja dari masing-masing BUMD tersebut. Kita ingin mengetahui bagaimana progres kinerja selama triwulan. Setiap 3 bulan sekali, kami lakukan proses untuk kita melakukan tanya jawab dan lain sebagainya.
terkait dengan kondisi masing-masing BUMD tersebut. Oke. Jadi kayak kemarin ada case Bank Jatim yang fraud, walaupun ya Bank Jatim memberikan dividen tertinggi, tapi kan fraud itu tidak dibenarkan. Jadi kami terus melakukan evaluasi terhadap kinerja bank yang bersangkutan, termasuk dengan Bank BPR, Jamkrida, PT PWU, PT JBU, semuanya kami lakukan secara triwulan berkala. Dan hari ini kami dalam rangka untuk merapikan kinerja, jadi agar kinerja ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, kami membuat perda perubahan untuk BUMD. Iya, isinya? Perda perubahan untuk pertama terkait dengan proses rekrutmen sampai dengan proses sanksi. Sampai dengan sanksi. Ini kita bahas semua, bahkan sampai tantiemnya direksi, tantiemnya komisaris juga betul kita perhatikan. Jadi ini hari ini kami fokus terhadap hal tersebut agar BUMD betul-betul serius dalam menata manajemen usahanya dan ada keseriusan dalam meningkatkan dividennya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan dividen ya, tapi ada peningkatan yang cukup signifikan. Ya kami harap seperti PJU yang di tahun sebelumnya hanya store 20 miliar, tapi kemudian bisa melakukan lompatan sampai dengan mendapatkan PAD 35 miliar. Ya, yang lain-lainnya itu signifikan sekali ya? Iya, sangat signifikan, Mbak. Kayak PWU, kemudian PT JGU yang per tahunnya hanya memberikan dividen 1, sekian miliar, hanya 1 miliaran lah. Nah, tapi dengan banyaknya unit aneka usaha kepada yang bersangkutan, mestinya bisa lebih. Dan saya diskusi beberapa kali dengan teman-teman BUMD ini, ada beberapa direksi yang memang selalu mengeluhkan tentang bagaimana mengembangkan BUMD ini dengan penambahan modal. Penambahan modal. Dengan harapan nanti bisa tumbuh, begitu? Betul. Ada juga saya berdiskusi dengan teman-teman direksi yang lainnya yang menyampaikan kepada kita bahwa semestinya BUMD ini bukan modal yang utama, tetapi dorongan kerjasama kolaborasi antar lini yang sekiranya itu bisa dimaksimalkan oleh para BUMD. Kami pada sisi dua aspek ini tentu selama itu betul-betul memberikan kontribusi real dan positif kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami pasti mendukungnya. Nah, dengan catatan harus betul-betul real kan? Manajemennya harus diperbaiki, bisnis plan-nya harus dipastikan. Kami siap mendukung itu. Tapi yang namanya... Tapi tadi menarik loh. Apa? Terkait SDM-nya tadi ya. Jadi memang ada beberapa BUMD ini orang-orangnya itu bukan karena kemampuannya, tapi memang karena dorongan bisnis. Maksudnya keterikatan politik lah dorongan di dalamnya. Dorongan politik kayak gitu. Itu benar nggak sih, Mas? Ada beberapa yang seperti itu, ada yang tidak. Tapi begini, terlepas itu dorongan politik atau tidak, kami mengedepankan ada sisi profesionalitas di sana. Jadi dalam pembentukan BUMD ini kami menghimbau kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar ada tim sel yang itu melibatkan teman-teman akademik, teman-teman yang independen, dan itu kita tata dalam perda nanti. Kita tata dalam perda, kita masukkan dalam perda. Jadi mungkin ya kalau Mbak Indah nanti menyampaikan seperti itu, boleh-boleh saja. Ada kan kayak gitu kan? Ya ada, tapi kan ya boleh-boleh saja. Tapi dibekali dengan ini dong, selama profesional. Kami nggak masalah. Tapi kalau sudah dukungan politik ternyata nggak profesional, itulah yang menjadi catatan besar bagi kita. Nah, kalau ketahuan ada yang seperti itu, tindakan tegas dari Komisi C seperti apa?
itu kami atur dalam perda. Oh, ada perda sudah ya? Kami atur dalam perda. Okay. Salah satu bunyi perda itu, jika komisaris ataupun direksi tidak memberikan keuntungan di tahun pertama, kami akan memberikan SP1 untuk dilakukan pembinaan. Di tahun kedua masih nggak menunjukkan prestasi lagi, kami memberikan SP2. Di tahun ketiga masih tidak progres lagi, kami merekomendasikan agar dipecat. Jadi tapi kok lama sekali, harus sampai 3 tahun dulu? Karena begini, logika bisnisnya. Karena kemarin juga sempat berdebat dengan beberapa teman-teman, kenapa harus di tahun ketiga. Ada teman-teman yang kemudian yang menyampaikan di tahun pertama ini penataan jaringan, tahun kedua penguatan kinerja. Nah, tahun ketiga ini harusnya jika memang usaha itu dilakukan dengan serius, maka tahun ketiga ini sudah mendapatkan keuntungan. Kami ketika bahas perda kami juga cukup debatable kemarin. Karena perdebatannya salah satunya kayak apa tadi ya? Kenapa kok sampai 3 tahun? Betul. Bahkan ada yang minta 6 bulan sekali lah. Yang namanya laporan kinerja keuangan itu kan setahun. Ya kan? Kinerja keuangan itu setahun. Karena yang namanya usaha itu kan fluktuatif. Kadang di bulan Januari kita mendapatkan keuntungan, di bulan Februari kita mendapatkan kerugian. Nah, sehingga itu kan kinerja tidak bisa diukur dari month per month, tapi year to year. Gitu. Jadi kemarin kita diskusinya seperti itu. Jadi debatable-nya seru pasti ya? Seru. Apalagi dengan pemerintah juga. Sih Mas, kalau sampai 3 tahun gitu kan kasihan BUMD-nya, kasihan juga yang nungguin. Maksudnya kan yang nungguin apa ini? Yang nungguin PAD-nya naik. Oh iya. Jangan-jangan yang nungguin pengen ganti. Bukan. Yang nungguin PAD-nya naik kan juga harus menunggu itu semua gitu kan. Oke, kita mungkin bisa kembali ke Bank Jatim dan juga beberapa BUMD tadi yang sudah disebutkan. Ini kalau misalnya Bank Jatim, terus Jatim Geraha Utama, ini memang bergerak di bidang properti. Ya. Jatim Geraha Utama iya di properti. Terus Puspa Argo, ini Puspa Argo itu anak perusahaan di bawah naungan PT Jatim Geraha Utama tadi. Oh, oke. Ini memang bergeraknya di pusat perdagangan ya? Yang mana? Yang memberikan Puspa Agro. Puspa Agro. Yang memberikan fasilitas pemasaran produk pertanian. Iya, pertanian. Terus kalau pangan, terkait 3 BUMD yang tadi saya sebutkan, itu penilaian dari Mas Adam sendiri terkait kinerja mereka sejauh ini seperti apa? Yang mana? JGU. Tiga-tiganya. Kalau Bank Jatim oke ya. Bank Jatim oke. Termasuk kategori A. Terus JGU? JGU kurang oke. Kurang oke. Kenapa? Boleh di-spill nggak? Bisa jadi motivasi loh untuk JGU ini. Ya, biar dengar juga. Biar dengar, harus dengar ya. Juga JGU ini. Seringkali kami dalam rapat kami itu kan ingin menilai kinerja. Bukan untuk mendengar harapan dan mimpi dari para direksi dan komisaris. Jadi ketika menyampaikan laporan kinerja kepada kami, ini yang disampaikan itu adalah foto-foto kegiatan. Nah, tentu kami dari Komisi C punya hak dong untuk kemudian menolak laporan tersebut. Karena yang kami harapkan adalah laporan kinerja. Betul. Kinerjanya, progresnya ini bagaimana, keuangannya bagaimana, apa sih yang kemudian menjadi role bisnis utamanya dari PT JGU ini. Karena hari ini bagi kami PT JGU ini cukup tumpang tindih. Gimana tuh maksudnya? PT JGU punya anak perusahaan namanya Puspa Agro yang ngurusin pangan. Betul. Ternyata PT JGU ini juga jualan beras juga, ngurusin pangan juga. Nah, kenapa jualan beras ini nggak diserahkan langsung kepada PT Puspa Agro? Setuju. Nah, jadi ada tumpang tindih di situ. Nah, kalau memang serius dalam melakukan bisnis, kenapa antara bapak dengan anak ini saling berebut unit usaha? Kan kira-kira begitu. Iya, logikanya gitu lah ya. Logikanya begitu. Jadi kami tentu berharap PT JGU ini lebih serius lagi dalam melakukan unit usahanya. Kemudian yang bagi kami kurang perform yaitu juga PT PWU. Panca Wirausaha. Itu bergerak di bidang? Macam-macam, ada properti juga, ada jadi yang namanya Panca Wirausaha, jadi berbagai macam usaha. Ada karet, ada kemudian di bidang
jual beli kulit juga ada, hotel. Jatim Expo itu di bawah Pancawira Usaha. Jatim Expo. Kemudian PT Karet Ngagel dan lain sebagainya. Ada juga PWU yang hari ini bagi saya dolim. Anak perusahaannya ini dolim. PWU-nya? Bukan, anak perusahaannya. Anak perusahaannya. Yang namanya PT Kasa Husada. Hari ini menjadi beberapa tahun ini menjadi perbincangan, menjadi bahan di kota Surabaya. Karena Kasa Husada ini kan di bawah naungan kota, di bawah wilayah kota Surabaya. Kan kita malu ya sebagai pemerintah provinsi, masalah kita sampai didengar DPRD kota Surabaya. Masalah kita sampai didengar teman-teman media dan yang lainnya. Karena memang faktanya Kasa Husada ini sebenarnya itu adalah soko gurunya Kasa se-Indonesia. Hari ini semua kasa swasta itu belajarnya PT Kasa Husada. Tapi justru PT Kasa Husada hari ini mengalami kerugian yang luar biasa. Bahkan minus. Ya, kalau saya salah urus manajemen itu. Salah urus manajemen. Ketika kami coba ke sana banyak alat-alatnya yang sudah tidak dipergunakan lagi. Jadi banyak hal lah. Tadi saya menerima laporan ada pegawai yang diberhentikan sudah kerja 30 tahun diberhentikan tanpa pesangon. Dolim kan? Oh iya. Nah, dolim. Nah, sehingga hari ini di dalam perda tersebut, di dalam perda itu kami juga mencantumkan. Jadi ini biar menjadi tanggung jawab dari holding, dari BUMD-nya. Ketika ada anak perusahaan yang mengalami kerugian, harus menjadi tanggung jawab holding. Iya, oke. Jangan menjadi tanggung jawab pemerintah. Enak dong. Sono bikin usaha, tapi tiba-tiba yang menanggung semua adalah pemerintah. Tapi mungkin ya, pada case Kasa Husada ini, karena hari ini kami juga turut memantau, kami akan mencoba mencarikan solusi tentang bagaimana jalan keluarnya, tentang nasib para karyawannya, tentang nasib pesangonnya karyawan bagaimana. Kami akan mencoba mencarikan solusi bersama pemerintah provinsi untuk bagaimana menangani permasalahan ini. Dan kami insya Allah lah, karena ini kan menyangkut hajat orang banyak juga, tidak dalam waktu dekat ini akan kami betul-betul upayakan itu. Oke, kalau bentuk tanggung jawabnya sendiri dari PWU kepada Kasa Husada tadi seperti apa? Ya sampai hari ini masih diupayakan, masih diikhtiarkan, ya begitu-begitulah. Karena sebenarnya PT Kasa Husada ini, kami sebagai pemerintah sangat bisa membantu PT Kasa Husada. Seumpama ya, PT Kasa Husada kita arahkan atau pihak rumah sakit kita arahkan untuk ambil semua kasa dari PT Kasa Husada. Nggak usah banyak-banyak karena kan ada undang-undang persaingan usaha. Cukup 20% rumah sakit se-Jawa Timur ini ambil di Kasa Husada. Nah, pertanyaannya Kasa Husada mampu nggak memenuhi itu? Kualitasnya, standarnya mampu nggak? Betul. Jadi kami bisa-bisa saja mendorong itu. Tapi tentu harus ada komitmen dan manajemen dan integritas dari manajemen. Betul. Iya. Jadi sekarang jadi pantauan ya di Kasa Husada, terlebih PWU sendiri ya. Betul, Mbak. Kalau tadi kan JGU sudah. Nah, anak usahanya yang Puspa Agro seperti apa kinerjanya? Puspa Agro hari ini memang sudah mengalami peningkatan. Mengalami peningkatan. Tapi bagi kami tidak maksimal. Dari yang sebelumnya terhutang, dari yang sebelumnya minus, memang kali ini ada peningkatan. Tapi harusnya dengan kondisi yang sekarang ini, di mana pemerintah pusat atau Pak Presiden ini menerapkan program kedaulatan pangan, maka Puspa Agro ini kami tentu berharap betul-betul bisa menjadi tumpuan pangan yang ada di Jawa Timur. Walaupun memang membutuhkan suntikan modal besar ya, karena harus untuk membeli beras ataupun gabah dari petani dan sebagainya. Tapi hari ini rasanya ketika kami betul-betul atau pihak manajemen ini betul-betul serius dalam melakukan unit usahanya,
coba kami disajikan bisnis plan-nya. Nah, karena sebenarnya pangan itu sangat potensi. Betul. Dan masyarakat tidak mungkin tidak butuh pangan. Benar. Tidak mungkin, mbaknya tidak mungkin nggak makan sehari. Betul. Nah, kecuali puasa ya, kecuali puasa. Puasa pun masih makan ya. Masih makan, ya kan. Nah, dalam konteks pangan ini, kalau memang BUMD Pangan Puspa Agro ini serius, kami memang berencana akan membentuk BUMD Pangan yang berdiri sendiri. Oke. Jadi bukan sebagai anak perusahaan, tapi sebagai holding yang berdiri sendiri. Dengan harapan nantinya itu betul-betul bisa menjaga stabilitas pangan yang ada di Jawa Timur. Dan stabilitas pangan ini sebenarnya ada berbagai macam pola bisnis. Nah, salah satunya lah yang bisa kita gunakan dalam model pengelolaan pangan ini dengan model sistem resi gudang. Ya. Dengan sistem resi gudang ini itu kan sangat memungkinkan. Seumpama kita hari ini harus mulai menata pengelolaan gudang yang ada di Puspa Agro. Setelah pengelolaan gudang ini clear, maka Puspa Agro tinggal mempersiapkan fresh money untuk beli pangan di masyarakat agar pangannya ini bisa kita serap dan masyarakat tidak bingung menjualnya kemana. Ya, betul. Setelah uang ini kemudian bahan pangan ini itu kita masukkan dalam gudang, ini kita bisa agunkan melalui sistem resi gudang, ya kan? Ya. Nah, uang yang sudah menjadi agunan ini kita ambil lagi, kita beli lagi untuk mengambil bahan pangan yang lain ya. Oke. Kemudian ketika ini terjadi kondisi kurang baik atau kondisi pacek, ini bisa kita keluarkan melalui sistem resi gudang tadi. Dan ketika kita keluarkan tentu ini kan akan menjadi uang lagi dan ini bisa diputar seperti itu. Akhirnya roda perekonomian masyarakat putar dari situ ya. Betul. Nah, itu salah satu contoh saja. Ya, siap. Dan masih banyak rule bisnis lainnya. Nah, hari ini kami masih menunggu bagaimana ketika kami mencoba mengusulkan BUMD pangan ini, kami mencoba menunggu bisnis plan dari yang bersangkutan ini bagaimana. Sampai hari ini memang masih belum ada bisnis plan dari yang bersangkutan. Oke, gitu ya. Tadi kalau disampaikan JGU dan juga Puspa Agro ini sama-sama jualan beras. Betul. Berarti keduanya sama-sama punya gudang, begitu? Harusnya begitu. Wah, ini berarti memang seharusnya dibuatkan sendiri BUMD pangan gitu ya. Jadi lebih terfokus mungkin begitu ya Mas ya. Betul. Ini solusinya terus gimana nih? Yang apa itu? Kalau misalkannya ada BUMD yang tidak produktif seperti itu dan agar supaya tidak menjadi beban gitu loh. Itu dalam perda, kami sudah menyusun perda itu Mbak ya. Tentu ada sanksi. Jadi direksi dan komisaris ini juga harus bertanggung jawab. Jangan seenaknya sendiri perusahaan yang sudah ditata dengan baik itu tiba-tiba rusak karena pola manajemen yang salah. Seperti contoh Kasa Husada. Kasa Husada itu pernah menjadi primadona anak perusahaan terbaik di eranya. Berarti kan kesalahan sistem dari dalam ya. Kok gitu tiba-tiba ya? menjadi hancur, ini bagaimana? Iya benar. Ya kan? Profesional, jadi ya pertama harus melakukan rekrutmen yang profesional. Terus juga kedua tentunya integritas, tanggung jawabnya seperti apa, begitu ya. Betul, terus juga kedua bisa mendorong BUMD ini beralih ke digitalisasi. Betul. Ya kan, boleh sekarang kan juga. eranya kan juga memang sudah teknologi begitu ya, segala macam transparansi bisa diedarkan di sana gitu kan. Terus juga tentunya BUMD harus mampu berkolaborasi dengan sektor swasta dan juga UMKM lokal. Nah sekarang kalau BUMD di Jawa Timur sendiri ini apakah sudah maksimal dalam menjalankan perannya merangkul UMKM yang ada di bawah? Kalau konteks Bank Jatim, konteks Bank BPR, konteks Jamkrida iya. Karena memang tugas pokok dan fungsinya ya. Karena Bank Jatim ada kredit usaha rakyat, ada KUR. Oh iya betul. Kemudian di Jamkrida ini kan penjamin kredit UMKM juga. Kemudian untuk Bank BPR ini ada program
Prokesra. Nah, ini mumpung dalam tayangan podcast ini saya sampaikan bahwa silakan. Program Prokesra ini itu adalah program yang betul-betul diperuntukkan untuk masyarakat karena bunganya hanya 3%. Program apa tadi? Prokesra. Prokesra. Ya, di Bank BPR Jawa Timur atau yang biasa kita sebut Bank UMKM Jawa Timur. Jadi monggo masyarakat kalau mau mengakses itu. Kelebihannya apa nih kalau masyarakat ke Prokesra ini tadi? Bunganya 3%. Kalau KUR kan 6%, ini bunga 3%. Kalau kredit standar pada umumnya itu kan 12%. Nah, kita 3%. Karena pemerintah mensubsidi 9% untuk bunganya. Jadi lebih murah. Kecil ya? Jauh lebih murah. Memang nilainya tidak besar, maksimal di 50 juta memang. Itu sosialisasi Prokesra sendiri sejauh ini sudah sejauh mana? Hari ini kami bersama. Sejauh ini sudah sejauh mana? Terus kami melakukan sosialisasi, Mbak. Melakukan sosialisasi. Kami dari Komisi C pun setiap ada kegiatan kami juga mengundang Bank BPR Jawa Timur untuk ikut bersosialisasi. Nah, jadi kayak kami kebetulan di dapil kami punya binaan UMKM yang kemudian kami sosialisasikan bahwa ada pinjaman kredit yang sangat lunak. Diaksesnya bisa di mana? Di seluruh BPR? Bank BPR Jawa Timur. Di masing-masing, dan Bank BPR Jawa Timur sudah memiliki cabang di masing-masing kabupaten kota. Jadi di setiap BPR itu sekarang punya program yang namanya Prokesra tadi ya? Sebenarnya sudah ada dulu. Nah, mumpung ini kan ada momen ini. Nah, dan biar tersampaikan semua karena mbaknya pun juga baru dengar kan? Baru dengar juga. Iya, bisa lah. Saya ada jualan soalnya di rumah. Cocok. Prokesra dengan bunga yang rendah sekali, tentunya ini bisa menyokong UMKM yang ingin berkembang, begitu ya. Oke, baik. Oke, kalau tadi kan sudah disampaikan beberapa BUMD itu ada yang produktif, ada yang kurang produktif, gitu kan. Lalu ke depannya, apakah akan ada nih suatu badan khusus yang memang disediakan untuk pengelolaan untuk BUMD sendiri? Ya. Nah, hari ini memang untuk BUMD masih di bawah naungan Biro Perekonomian. Oke. Nah, Biro Perekonomian ini kan bukan hanya ngurusin BUMD, dia juga ngurusi inflasi Jawa Timur, ngurusi kondisi keuangan ekonomi secara makro Jawa Timur. Maka kami dari Komisi C dan dari fraksi Partai Golkar memang di berbagai kesempatan kami mengusulkan ada badan khusus yang fokus dalam menangani BUMD. Nah, badan khusus ini bertugas untuk apa? Betul-betul serius dalam melakukan fungsi controlling, fungsi pengawasan kinerja terhadap BUMD ini. Karena yang namanya usaha itu kan harus diawasi secara serius. Betul, setuju. Kita tidak mungkin punya usaha hanya kemudian diawasi secara setengah-setengah. Nah, kalau diawasi secara setengah-setengah, maka hasilnya juga pasti nggak maksimal. Betul. Dan kami yang berharap semoga ke depan seluruh BUMD yang ada di Jawa Timur ini semuanya bisa TBK semua. Jadi bukan hanya Bank Jatim ya. Semua baik. Hari ini yang TBK cuma Bank Jatim. Nah, kami tentu punya cita-cita. Namanya cita-cita, Mbak, boleh kan? Apa dong? Nah, dengan adanya badan khusus ini semuanya harus diawasi secara profesional dan target semua dari BUMD ini kita jadikan TBK semua. Jadi ketika TBK kan ini kan jelas saham juga dari Pemprov, juga bisa dari masyarakat juga. Dan ketika TBK ini maka harus sesuai dengan standar IPO juga. Kalau standar IPO ini kan jelas kan ada standarnya, sehingga masyarakat ketika menaruh sahamnya atau menaruh modalnya ke perusahaan kita itu kan akan lebih percaya. Nah, tentunya ketika sudah TBK, maka mau tidak mau, suka tidak suka, otomatis jajaran komisaris, jajaran direksinya
pasti akan profesional. Oke, itu tadi perbincangan kita terkait BUMD sama Mas Adam selaku Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, yang dimana memang bidangnya itu mengawasi salah satunya terkait keuangannya, Mas ya, dan juga BUMD tadi yang sudah kita bahas. Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Misalnya kayak, ayo kita awasi BUMD bersama-sama gitu. Monggo silakan. Kalau masyarakat suruh mengawasi BUMD bingung juga enggak? Apa yang masih awasi ya kan dan sebagainya. Enggak. Artinya begini. Pada konteks BUMD ini kami tentu mengajak seluruh jajaran komisaris dan direksi, mari kita serius dalam memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena jajaran komisaris dan jajaran direksi ini adalah pegawai BUMD. Ketika ngomong BUMD, ini modal sebagian besar adalah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketika berbicara pada konteks pemerintah Provinsi Jawa Timur, berarti juga menggunakan uang rakyat. Betul. Jadi kami mengajak kepada seluruh jajaran komisaris dan direksi, mari kita bersama-sama menjalankan amanah ini. Mari kita bersama-sama menjalankan amanah masyarakat yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai amanah yang sudah diberikan masyarakat kepada Bapak Ibu sekalian ini kemudian menjadi kurang pas dan justru akan semakin merugikan. Karena saya meyakini ketika kita betul-betul serius dalam menangani usaha ini, pasti akan memberikan PAD yang signifikan, dan ketika PAD-nya signifikan, ini tentu bisa kita kembalikan lagi kepada masyarakat, dan ini menjadi pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Dan insya Allah kalau kita serius dalam memberikan PAD, ini juga akan menjadi jariah dan tabungan kita di akhirat juga, Mbak. Iya, betul sekali. Jadi memang masyarakat Jawa Timur ini dihimbau untuk bisa bersama-sama benar loh mengawasi BUMD loh. Kalau misalnya ada pelayanan yang kurang baik, kurang memuaskan seperti itu kan bisa menjadi bahan koreksi juga dari legislatif begitu kan ya. Dan tentunya jangan lupa kita selalu mendukung produk lokal. Betul begitu Mas Adam? Ya. Karena UMKM ini bisa besar kalau dapat dukungan seperti itu. Salah satunya mungkin bisa ditarik sama BUMD terkait. Dan tentunya jangan ragu bersuara kalau misalnya ada BUMD yang kurang memberikan pelayanannya secara maksimal. Sampaikan kepada kami. Sampaikan kepada Mas Adam selaku Ketua Komisi DPRD Jawa Timur. Karena BUMD ini bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Begitu ya Mas Adam ya? Oke, baik Mas Adam, terima kasih banyak. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menambahkan sedikit ilmu mungkin untuk Temp Lover dimanapun berada. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan bosen-bosen ya sama Times Indonesia. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu.